Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah RI. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap. Yang kedua, obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia baik BUMN maupun koperasi lainnya. Dan yang ketiga, obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjukkan oleh pemerintah. Karakteristik obligasi yang pertama, nilai nominal, yaitu nilai utang pokok yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, kupon. Kupon rate atau bunga obligasi adalah tingkat bunga yang disetujui penerbit untuk dibayar kepada pemegang obligasi setiap tahun. Pembayaran kupon dilakukan pada periode waktu tertentu, biasanya setiap 3 bulan atau 6 bulan. Yang ketiga, jatuh tempo. Jangka waktu jatuh tempo adalah waktu bagi pemegang obligasi untuk menerima kembali atau masa jatuh tempo berakhirnya masa pinjaman nilai nominal atau utang dari penerbit obligasi. Yang keempat, penerbit. Yang mempengaruhi harga obligasi. Yang pertama, nominal. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, periode pembayaran bunga. Dan ketiga, jangka waktu jatuh tempo. Contoh perhitungan obligasi. Yang pertama, par atau nilai pari, yaitu harga obligasi sama dengan nilai nominal. Misal, obligasi dengan nilai nominal 10 juta dijual pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% dikali 50 juta sama dengan 50 juta. Yang kedua, ad premium atau dengan premi, yaitu harga obligasi lebih besar dari nilai nominal. Misal, obligasi dengan nilai nominal 10 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102% dikali 50 juta adalah 51 juta. Dan yang ketiga adalah at diskon atau dengan diskon, yaitu harga obligasi lebih kecil dari nilai nominal. Misal, obligasi dengan nilai nominal 10 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98% dikali 50 juta sama dengan 49 juta. Pendapat atau imbal hasil obligasi, yaitu hasil yang akan diperoleh investor apabila mendapatkan dananya untuk dibelikan obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi, investor harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi sebagai faktor pengukur tingkat pengambilan tahunan yang akan diterima. Resiko investasi obligasi. Yang pertama, kesulitan memperkirakan perkembangan suku bunga bank di masa mendatang. Yang kedua, resiko callability, pelunasan sebelum jatuh tempo. Dan yang ketiga, kemungkinan perusahaan yang menerbitkan obligasi tidak dapat janji untuk membayar bunga atau pinjaman pokok obligasi. Kelebihan obligasi yang pertama, mendapatkan bunga secara berkala. Obligasi adalah investasi yang menawarkan keuntungan dalam bentuk bunga atau kupon secara berkala, baik itu tiap bulan, per 3 bulan, atau 6 bulan sekali. Yang kedua, mendapat capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang bisa diperoleh dari selisih harga jual dengan harga beli. Keuntungan inilah yang nantinya bisa kamu dapatkan ketika menjual obligasi kepada investor di pasar sekunder. Yang ketiga, mendapat kepastian pembayaran kembali. Salah satu keuntungan yang bisa diperoleh dari investasi obligasi adalah kepastian dalam hal pembayaran kembali dengan tambahan bunga atau kupon. Yang keempat, memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada deposito. Salah satu hal yang biasanya dipertimbangkan oleh para investor adalah tingkat keuntungan. Dan yang kelima, bisa dijadikan agunan. Obligasi juga bisa digunakan sebagai agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman bank. Bahkan kamu juga bisa menggunakan instrumen investasi yang satu ini untuk jaminan ketika akan membeli saham ke bursa efek. Cara membeli obligasi. Membeli surat utang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat mekanisme pasar perdana dan melalui pasar sekunder. Terkait pasar perdana, bisa saja dengan membeli langsung pada agen atau perusahaan sekuritas yang ditunjukkan secara resmi. Namun, untuk pembelian di pasar sekunder berarti membelinya melalui mekanisme bursa.
Tindakan yang dilakukan lembaga keuangan atau bank agar masyarakat mau membeli obligasi dengan cara pihak lembaga keuangan atau perusahaan bank tersebut memasarkan produk obligasi ke khalayak ramai atau ke masyarakat dan menjelaskan keuntungan berobligasi, kelebihannya obligasi, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan melayani nasabah dengan baik.